Salam jumpa lagi, apa kabar Anda sekalian? Kalau Ruteng saat ini cuacanya tidak menentu, sedikit cerah, banyak mendungnya. Kadang gerimis tapi kadang lebat tak tahu berhenti. Tapi ya begitulah alam, kita bisa apa? Tapi semoga Anda sekalian tetap sehat, ceria dan terus bersemangat. Dan salam sabda kali ini menyapa Anda sekalian dengan tema tak cuma ginjal, hati juga bisa gagal. Saudara-saudara, kata najis pasti tak asing di telinga Anda. Ketika mendengar kata najis, pikiran Anda terhubung dengan sesuatu yang kotor dan paling sering dihubungkan dengan makanan. Dan omong-omong soal makanan, saya yakin Anda memutuskan mengkonsumsi atau tidak makanan tertentu bukan karena faktor kenajisannya, tapi lebih ke higienitasnya, bukan? Barangnya bersih atau tidak, seberapa besar kalori yang terkandung di dalamnya, demikian pun gizi yang terkandung di dalamnya, seberapa besar kemungkinan makanan itu akan memicu asam urat dan kolesterol melonjak naik ke girangan, atau juga seberapa besar makanan itu akan kemudian berbanding lurus dengan gempulan pada pipi Anda. Dan saudara, Yesus hidup dalam masyarakat Yahudi yang sangat ketat memisahkan mana yang najis dan mana yang tidak najis. Bukan saja soal makanan, manusia pun dianggap najis kalau mereka menderita penyakit tertentu seperti sakit kusta atau sakit pendarahan. Yesus dalam Injil Markus bab 7 ayat 14-23 yang kita renungkan saat ini memanggil orang banyak dan di hadapan mereka dia bicara soal najis. Rupa-rupanya Yesus sudah mulai gerah dan tidak nyaman dengan rombongan orang Farisi yang terus-menerus mengintainya dan menunggu kapan dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Dalam Injil Markus bab 7 ayat 1-13 yang merupakan bagian sebelumnya dari Injil yang kita renungkan hari ini, misalkan saja mereka menggerutu lantaran para murid lupa cuci tangan saat hendak makan. Bukan cuma itu, ada banyak sekali aturan yang harus dilakukan secara detail sesuai dengan hukum Taurat. Misalnya saja soal mencuci cawan, mencuci kendi, ataupun perkakas tembaga lainnya. Juga terkait hari Sabat yang tentangnya juga menjadi topik perdebatan yang sengit antara Yesus dan orang-orang Farisi. Memastikan orang lain ikut aturan atau tidak bisa jadi itu baik, tetapi menunggu dia berbuat sesuatu yang melanggar aturan untuk kemudian menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan dia, itu tidak baik, itu tidak bijak. Karena sudahkah kau mengecek mengapa orang tersebut terpaksa melanggar aturan? Bisa jadi di sana ada persoalan kemanusiaan yang melampaui segala tata aturan duniawi sebagaimana terkait hari Sabat. Karena orang Farisi terus sibuk dengan soal kenajisan, maka Yesus kali ini membongkar cara pikir dan cara pandang mereka. Bagi Yesus yang najis, yang kotor itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, karena ia masuk dan akan keluar lagi dan selanjutnya diamankan di tempat pembuangan yang terakhir yang pantas dan layak baginya. Yang kotor dan najis menurut Yesus adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati dalam rupa pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, hawa nafsu, iri hati, hujatan, sumpah serapah atau mawang dalam masa mangrai, dan sebagainya. Apa yang keluar dari hati itu berdaya rusak bagi nilai-nilai kehidupan, merusakkan martabat sesama manusia yang adalah imago Dei yang sedari awal diciptakan baik adanya. Oleh karena itu, yang penting kita buat adalah memastikan hati kita bersih agar dia tidak gagal memfilterkan semua pikiran dan kecenderungan negatif sebelum terpancar dalam kata dan terungkap dalam sikap serta tindakan kita yang nyata. Maka peliharalah bukan saja kita punya ginjal, tapi juga kita punya hati. Ginjal yang baik menyehatkan,
hati yang baik itu menghidupkan. Selamat menjalani hari. Salam sabda, salam sehat, salam 5M.